Pertama kali mengajari seorang gadis, dia dengan gugup memegang pena di tangannya. Ross merasa panas jadi dia melepas jaketnya. Michael dengan gugup menundukkan kepalanya. Ross menulis dan menulis selamanya dan kehabisan tinta. Dia melompat di depan Michael dan mengambil pensil dan memasukkannya ke dalam rautan pensil. Dia menajamkan pensilnya selama 1 menit penuh, tetapi ekspresi Michael secara bertahap kehilangan kendali. Setelah selesai mengasah pensil, dia meniup ujungnya dan kembali ke tempat tidur untuk duduk. Bagaimana pencapaianmu hari ini? Meskipun itu adalah pertanyaan acak, dia sebenarnya merencanakannya dengan baik. Perhatikan dia mengibaskan rambutnya. Dalam sekejap mata, kakinya bergerak. Serangkaian gerakan yang membuat Michael tercengang selama 3 detik. Bagus. Tangan Michael begitu tegang sehingga dia tidak tahu di mana harus meletakkannya. Hanya dengan beberapa gerakan kecil, gadis itu dengan mudah menarik perhatian Michael. Apakah kamu pikir ini adalah cerita tentang seorang gadis nakal merayu siswa? Kamu salah, gadis ini hanya berpura-pura aja. Dia adalah siswa yang baik bernama Ross yang bermimpi masuk ke Harvard. Namun, jika ingin masuk ke sekolah unggulan, tidak cukup hanya mendapatkan prestasi, tetapi juga memiliki hubungan. Dia tahu Kelvin punya koneksi di Harvard, jadi dia mendatanginya setiap hari untuk berbicara. Dia mengomelinya selama 3 tahun karena dia ingin mendapatkan nominasinya. Dia pikir semuanya berjalan dengan baik. Tetapi pada tahun dia lulus, tiba-tiba Kelvin memberitahunya dengan kabar buruk. Kamu adalah salah satu dari 4 pilihanku. Apakah kamu mengatakan aku hanya yang keempat? Ya, benar. Apa? Hanya peringkat 4. Di luar, Ross tersenyum, tetapi di dalam dia sangat kesal. Dia tidak peduli, jika ada 3 lawan di depannya. Biarkan mereka terganggu saat belajar. Maka dia bisa dengan mudah menang. Saingan pertama adalah sarjana Michael, yang lebih pintar darinya. Rencananya sangat sederhana, dia menggunakan skema kecantikan untuk merayunya. Tidak ada yang duduk satu meja dengan Michael, Ross berinisiatif untuk duduk di sebelahnya. Dia menyelinap mengintip buku catatannya dan mengetahui bahwa Michael adalah penggemar Doctor Who. Begitu sekolah selesai, Ross segera membaca ringkasannya. Ketika tiba waktunya untuk periode kedua, Ross memulai penampilannya. Berhati-hatilah sedikit. Seperti malaikat yang menangis. Apa kamu katakan? Tidak apa-apa, ini hanya bagian dari Doctor Who. Aku tahu. Hanya aku belum pernah pikir bahwa kamu akan menonton Doctor Who. Setelah berkenalan, Ross berpura-pura menjadi murid yang buruk. Dia mengundang Michael ke rumahnya untuk menjadi tutornya. Setelah dia menggunakan kecantikan berikutnya, seperti yang diharapkan Michael jatuh cinta padanya. Ketika dia di kelas, dia selalu menatap Ross. Ketika melakukan eksperimen, dia terus melakukan kesalahan. Segera, kinerja akademisnya pasti akan turun. Dia dengan mudah memenangkan putaran pertama. Ross telah menargetkan 2 lawan yang tersisa. Dia hanya tidak tahu bahwa Michael lebih pintar darinya. Bagaimana dia bisa dengan mudah jatuh ke dalam perangkapnya? Ambil macan tutul di pintu depan, ambil lobster di pintu belakang. Dia akan membayar mahal untuk penghinaannya terhadap lawannya. Ross ingin kuliah di Harvard tapi masih ada 3 lawannya. Rencananya adalah untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Menemukan dulu kelemahannya lalu pelan-pelan pilihnya. Sekarang dia telah menyelesaikan lawan pertamanya. Berikutnya adalah idola pria populer di sekolah, Travis. Ross tahu bahwa Travis memiliki kelemahan. Orang yang dia benar mencintai bukan pacarnya, tapi adalah presiden klub drama di sekolah. Dia pikir orang lain tidak tahu tentang rahasia ini tetapi Ross sudah tahunya. Dia berpikir bahwa sebaiknya membuat mereka berdua menjadi pasangan, jadi dia mencari Travis. Dia menyarankan dia untuk bergabung dengan klub drama. Aku tidak yakin. Aku tidak pernah berakting di film. Jangan khawatir. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Karena dorongan semangat Ross. Hari berikutnya Travis mengumpulkan keberanian untuk pergi ke klub untuk mendaftar. Tanpa diduga, Presiden setuju untuk membiarkan Travis menjadi pemeran utama pria. Tetapi Travis tidak berani menerimanya. Soalnya di skrip ada adegan ciuman sama aktris yang takut pacarnya akan marah. Pada saat ini,
Ross telah mendukungnya. Kalau takut pacar kamu cemburu, lebih baik ganti dengan presiden aja. Itu benar, jika begitu akan sepertinya tidak ada masalah. Presiden tidak memperhatikan sama sekali. Jika merasa tidak nyaman, aku tidak akan melakukannya lagi. Hal ini sudah menyelesaikan masalahnya. Pacar aku akan tidak salah paham. Benar kan? Iya, benar. Sejak itu Travis dan Presiden berlatih setiap hari. Dia bahkan tidak pergi ke sekolah. Sementara Ross tersenyum, rencananya selesai. Sekarang hanya lawan terakhirnya adalah Kennedy. Ross menyelidiki bahwa Kennedy suka menulis. Tetapi naskahnya tidak pernah dipilih. Ciri yang paling umum dari gangguan kecemasan sosial adalah kurangnya afirmasi dari orang lain. Ross pergi menemui Kennedy dan memuji naskah yang dia tulis sangat bagus. Kennedy tampaknya tidak peduli pada awalnya, tapi dia sudah tersenyum. Semuanya tampaknya berada di bawah kendalinya. Skrip kamu adalah tentang Ratu Muda Ireland. Dan bagaimana dia memilih antara cinta dan pekerjaan. Ternyata untuk mendekati Kennedy, Ross sudah menghafal skripnya. Kamu adalah orang yang pertama yang membaca skrip aku. Ross terus bicara. Naskahnya sangat bagus begitu. Harus biarkan presiden klub drama melihatnya. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Dia telah berhasil menipu Kennedy. Ross bertemu guru dramanya, yang menggunakan kesedihan untuk memperkenalkan naskah Kennedy. Dia tidak terkenal di sekolah. Rasanya sangat kesepian diabaikan oleh orang lain. Akhirnya guru sudah setuju gunakan naskah Kennedy. Kennedy sangat bersemangat, usahanya sudah berhasil. Dia fokus mendesain kostum, dia juga berlatih sepanjang hari. Dia harus memastikan karyanya sempurna. Akibatnya tentu saja prestasi akademik anjlok tanpa henti. Guru datang menemuinya secara pribadi untuk berbicara. Meskipun ini hal yang Ross inginkan. Melihat patah hati Kennedy, dia juga merasa bersalah. Aku merasa ini salah aku. Kenapa? Kamu sudah mengubah kehidupan aku. Bagaimanapun, rencananya sudah berhasil. Sekarang tiga lawannya sudah tidak fokus belajar. Dia pergi bertemu dengan Kelvin lagi dan berkata dia ingin kuliah di Harvard. Pada titik ini Kelvin meletakkan pantatnya di kursi dan mengucapkan kata-kata yang aneh. Seperti ini Ross. Aku merasa kamu sangat penting bagiku. Jangan khawatir tentang perbedaan usia di antara kita. Bapak. Maksudnya apa? Ini bukan hanya petunjuk lagi. Ross pergi dan tidak melihat ke belakang. Dia sudah tahu bahwa biaya melalui pintu belakang adalah menjual tubuhnya. Jadi lebih baik dia tidak mengambil jalan pintas ini. Dikatakan bahwa pemburu bertangan tinggi selalu muncul dalam bentuk mangsa. Michael adalah murid yang hebat. Dia tahu bahwa jika dia menerima rekomendasi Kelvin, dia bisa masuk Harvard. Tetapi dia juga tahu bahwa ada total 4 orang dalam daftar rekomendasi. Tetapi posisi itu hanya satu. Pada saat dia sengsara dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seseorang dalam daftarnya Ross yang berinisiatif untuk menemukannya. Michael melihat catatan akademik Ross sebagai A, tetapi masih mintanya untuk menjadi tutornya. Bahkan membawanya ke rumah, bukankah ini jelas rencana kecantikan? Enak banget. Michael tiba-tiba berpikir rencana, melalui suksesi untuk membuat Ross jatuh cinta padanya. Tapi dia bukan orang yang menarik, bagaimana cara memenangkan hatinya? Michael mengenal Rosser sebagai seseorang yang bisa dengan mudah berempati dengan orang-orang lemah. Suatu hari, saat pulang, Michael sengaja masuk ke sebuah rumah bobrok. Ross mengikuti dan melihatnya, tidak menyangka Michael berasal dari keluarga adopsi. Benar saja, dia bersimpati padanya. Tidak di luar dugaan Michael. Di sesi les kedua Ross tampaknya benar-benar berubah. Dia mengenakan lebih banyak pakaian daripada yang pertama, berbicara lebih hangat. Pertukaran mata menciptakan nyala cinta. Michael tahu Ross menerima umpannya. Tapi akhirnya kebohongan itu akan terungkap suatu hari nanti. Hari itu Ross pergi mencari Michael lagi. Tapi dia benar-benar terkejut mengetahui bahwa Michael tidak tinggal di sini. Apakah Michael ada di sini? Dia di tempat ibuku. Mengikuti bimbingan keluarga angkat, Ross pergi ke sebuah mansion.
Orang yang membuka pintu adalah